Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, yang mana hingga subuh hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta hidayah, yang mana dengan hidayah itu kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita menyempatkan diri pula mendengarkan kita laksanakan setiap melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Selamat salam tak lupa pula kita panjatkan curah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada Sabtu pekan ketiga ini yang mengisi tausiah atau ceramah subuh kita yaitu Bapak Ustadz Fajri dari Bengkulu. Namun jadwal beliau nampaknya kurang pas sehingga beliau tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Pagi ini kami mintakan saja kepada Ustadz Maltano untuk menggantikan Ustadz yang berhalangan hadir, dan alhamdulillah Ustadz Maltano sudah hadir di kita. Untuk itu mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berakhir nanti sama-sama pula kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sudah diterima infak atau bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda melalui dari Ibu Hajah Betty Neswita sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Ibu Hajah Ernawati Ali sebesar 3 juta untuk pembangunan Masjid Nurul Huda. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kepada Ustadz Maltano untuk mengisi pada pagi hari ini kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad qaidil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'wa bid'awatihi wa man tamassaka bi sunnati wa man jahada fi sabili illa yaumil qiyamah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fiha abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah ayat 108. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya, rasa syukur yang setinggi-tingginya atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di subuh
pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Al-Jihad ini untuk memenuhi kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam untuk kedua kita, uswah kita, pemimpin tambatan hati orang-orang beriman, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah berjumpa, tetapi rasa rindu ya itu tertanam dalam jiwa, dalam hati orang-orang beriman ya. Dan insyaallah ya, itulah yang menguatkan kita untuk senantiasa berupaya menjadikan kepribadian Rasulullah SAW menjadi contoh ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah subuh rahimakumullah, di awal muqaddimah tadi saya membaca surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, la takum fiha abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharun wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagi kamu untuk sholat di dalamnya. Nah ini yang menariknya hari berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah tutup ayat ini wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Jamaah rahimakumullah, dan memang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda ya, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Jadi sebaik-baik tempat yang ya, di muka bumi ini, yang mulia, yang tempat yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis itu kata Rasulullah yaitu masjid. Jadi ternyata masjid ini salah satu tempat ya, dan memang rumah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kecintaan ya. Kita ya, tidak saja untuk sholat ya, berjamaah, tapi dengan berbagai macam aktivitas yang tentu dalam ayat tadi itu ya, mensucikan kita ya, mensucikan kita. Mengapa hadirin berbahagia? Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat tadi menyebutkan, jadi di masjid ini ada orang-orang yang mensucikan dirinya dengan cara apa? Nah, jadi kita hadir ke masjid ini untuk menghilangkan ya, membuang sifat-sifat yang tercela ya, sifat-sifat atau perangai-perangai yang tak elok ya, sifat-sifat yang buruk,
Agar apa? Agar kita memiliki jiwa yang bersih, ya. Jiwa yang bersih, ya. Hati-hati yang suci, ya. Hati yang suci, ya. Nah, dengan jiwa yang bersih, hati yang suci itulah kemudian kita bisa naik level, ya, derajat layak untuk menjadi orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah bisa menjadi satu yang layak untuk memimpin, ya. Layak kemudian untuk membangun peradaban ini. Jamaah subuh yang berbahagia. Jadi yang menjadi tentu untuk kita renungi bahwa ternyata bukan setiap orang yang ke masjid itu kemudian layak menjadi orang-orang yang bisa dikatakan membangun peradaban itu. Karena ada juga, Bu, ya, orang-orang yang pergi, ya, datang ke masjid tetapi tujuannya kepentingan dunia, ya. Ke masjid, ya, tetapi bukan untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan, ya, ada. Nah, jadi berbagi. Jadi orang-orang yang amaratul masajid, ya, yang memakmurkan masjid itu, jadi bukanlah setiap orang yang sampai ke masjid, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, ya, dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi sungguhnya orang-orang yang datang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah, ya. Man amana billah. Jadi dia datang, dia hadir ke masjid ini karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir ke masjid ini karena wal yaumil akhir, karena ingin mengharapkan balasan di hari akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Karena kalau kita membaca dan mentadaburi Al-Quran, ya, bahwa memang kehidupan yang, ya, seperti dalam surat Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya kehidupan yang sejati, nah, ya, kehidupan yang sebenar-benarnya itu yaitu kehidupan akhirat, ya, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Jadi kehidupan sesungguhnya itu kata Allah Subhanahu wa taala yaitu kehidupan akhirat. Makanya di ayat itu Allah menyebutkan, jadi dia hadir, datang masjid itu untuk mendapatkan wal yang balasan nanti di hari akhirat, ya. Jadi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Di ayat yang berikutnya kan Allah menyebutkan wa aqamas shalah. Nah, ini kita mendirikan salat, ya. Wa tazakah, kemudian mereka mengeluarkan zakatnya, walam yakhsha illallah, ya, tidak takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah, ya, kita bangun dan mulai dari masjid ini. Kemarin disampaikan kan oleh Buya Tarmizi Sam, ya, salah satu yang nanti akan mendapatkan naungan kan di yaumil akhir nanti, di hari akhirat, di padang mahsyar, orang-orang yang
hatinya terpaut ya di masjid. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi agar apa? Agar kita memiliki jiwa yang kuat ya. Jiwa yang kuat, kemudian ya, kehormatan, izzah, kemuliaan ya. Dan ya, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang demikian kriteria-kriteria yang fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah yang mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, ini sungguhnya bagi berbahagia ini kan adab ya. Rasulullah SAW mengajarkan ilmu ya, adab ya, untuk kita ya. Dan ini adalah syarat ya, syarat yang terkandung di dalamnya adalah ilmu. Ini kita sudah hafal nih Bu ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Wa iza dakhala ahadakumul masjidah, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyaqul, hendaklah dia mengatakan falyaqul Allahumma ftali abwaba rahmati. Baca Bu kalau masuk masjid. Udah hafal, lah tahu ilmunya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan wa iza dakhala ahadumul masjida falyaqul, hendaklah Allahumma ftali abwaba rahmatik. Langkahkan kaki dengan kaki kanan. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Luar biasa. Jadi artinya ini syarat ilmu. Jadi masuk masjid itu ada rahmat-rahmat Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wa iza kharaja, kalau dia, jadi kalau orang masuk berarti ada keluar kan? Wa iza kharaja, dan apabila dia keluar dari masjid, falyaqul, hendaklah dia mengatakan apa Bu? Doa Bu. Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku mohon padamu karunia darimu ya Allah. Jadi masuk masjid minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadirin jamaah subuh yang kami hormati, isyarat dari Rasulullah SAW bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam masjid. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang ya, mengejar rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam sering saya sampaikan ya, seperti dalam Al-Qur'an surat apa itu? Allah Subhanahu wa taala kan memerintah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu." Surat Yunus ayat 57. Katakanlah wahai Muhammad kepada Rasulullah SAW, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, fabizalika falyafrahu. Jadi dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita bergembira, bersenang-senang. Falyafrahu ya. Mengapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairum mimma
yajma'un. Jadi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu khair, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kita kumpulkan. Ibu punya piti, Bu. Piti sekaruang. Banyak duitnya. Itu belum ada apa-apanya dibanding dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beruntunglah ya, sukseslah ya orang-orang yang mengejar rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, itulah ya, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun juga, Bu, yang kita kumpulkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dalam Al-Qur'an ya, ini ayat yang kita sering dengar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan balasan kebaikan pula ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di orang-orang yang punya perhatiannya ya dengan masjid ya, punya kontribusi kalau sekarang tuh ya, ada perannya, andilnya ya. Kan kita sering sampaikan kan bagaimana Rasulullah SAW itu demikian sangat perhatiannya dengan umatnya ya. Bahkan dalam satu kisah ya, dalam kitab Subulus Salam ya, tentang kisah seorang ibu-ibu yang sudah tua renta tapi punya perhatian yang sangat tinggi ke masjid ya. Jadi semasa hidupnya ibu ini senantiasa ya, membersihkan masjid, nyapu masjid, gitu kan? Senantiasa punya perhatiannya ya, menyapu masjid, membersihkan masjid. Kemudian beberapa waktu ibu ini ya, tidak kelihatan di masjid ya. Ditanya Rasulullah SAW kepada para sahabat, wahai para sahabatku, di mana ibu itu? Tidak nampak ya. Biasanya nampak rajin dia ke masjid ya, nyapu masjid dan sebagainya. Artinya perhatiannya kepada masjid ya. Ternyata Bapak Ibu berbahagia, ibu ini sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi para sahabat ketika itu ya, karena yang meninggal ini kurang begitu agak terlambat, dia tidak memberikan informasi kepada Rasulullah SAW ya, katakanlah dalam tanda kutip lah. Jadi Rasulullah SAW ya agak sedikit ini ya dengan sahabat. Kemudian kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku di mana makamnya, kuburannya ya. Jadi ini Bapak Ibu berbahagia, ini pemimpin. Jadi pemimpin itu ya tidak hanya konteks dunia saja, tapi dia bagaimana perhatiannya kepada umatnya. Dalam kisahnya Rasulullah SAW datang ke masjid, ke makam ibu itu, kemudian sholat ya. Kan kalau sholat di makam kan tidak perlu sujud ruku kan? Nah, mendoakan ibu itu ya. Betapa perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya. Orang yang punya perhatian dengan masjid ya. Jamaah subuh rahimakumullah, Rasulullah SAW, masih ada waktu Bu? Masih panjang ya. Dalam satu hadis ya, bersabda, basyiril masai, berikanlah basyirah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu, wa basyiril lazina amanu. Ini basyiril masai, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang fi zolami, yang berjalan di dalam kegelapan, illal masajid, ke masjid. Nah,
Apa kabar gembiranya Bapak Ibu berbahagia, ya? Jadi kita ini tadi dari rumah ke masjid ini gelap-gelap dah, Bu. Oh, kalau mati lampu gelap ya, paling tidak ya. Dalam ya beda kan, agak gelap, ini masih agak gelap kan. Nah, fi zalami, jadi berjalan ke masjid dalam gelap, ya. Jadi sholat subuh ini kita bergelap-gelap, biasanya dalam kondisi ini ke masjid. Ya. Nah, sholat isya, ya kalau malam kan, juga bergelap-gelap masjid. Ya. Jadi rupanya hadirin rahimakumullah, ya, orang-orang yang ya ini datang ke masjid, gitu ya. Nah itu apa kabar gembiranya dari Rasulullah SAW? Binuritami yaumal qiyamah. Berikanlah berita gembira untuknya nanti cahaya yang terang menerang, ya, di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Jadi beruntunglah orang-orang yang ya dia menginfakkan hartanya, ya, rezekinya, ya, dan itu yang kemudian menjadi asbab, ya, bagi orang lain untuk mendapatkan cahaya, dan baginya nanti di akhirat cahaya yang terang menerang, ya, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan kita tahu Rasulullah SAW, ya, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah, jadi bukan pasar, ya, bukan pabrik, ya, bukan tempat industri, Bu, tetapi yang dibangun Rasulullah SAW pertama kali adalah masjid. Jadi Rasulullah SAW ingin menanamkan, ya, visi, ya, ini Bu, visi yang kokoh kepada umatnya, ya, visi yang, ya, orientasi yang benar di dalam diri umat Islam ketika itu, ya. Karena memang kita tahu bahwa masjid pusat peradaban, ya, kalau di zaman Rasulullah dulu, ya, bahkan dalam Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW itu, ya, melepas pasukan perang untuk berjihad itu, ya, di masjid, ya. Jadi jamaah berbahagia, ya, kita ambil kesimpulan jadi untuk memperbaiki, ya, memperbaiki keadaan umat hari ini, ya. Jadi janganlah muluk-muluk, Bu, ya, tidak usah banyak ini kita, jangan muluk-muluk, tetapi mari, ya, kita, ya, memperbaiki, ya, secara sederhana dengan memakmurkan masjid, meramaikan masjid, ya. Dari masjid, ya, dari masjid ke masjid, ya. Nah semuanya itulah yang kemudian, ya, akan terbangun, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dihadirkan untuk, ya, menyeru pada yang baik atau yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Inilah hadirin berbahagia risalah masjid, ya, kita mensucikan diri kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai, innallaha yuhibbul mutahhirin, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi mari kita siapkan, ya, diri kita, keluarga kita, ya, generasi kita, ya. Jiwa-jiwa yang bagaimana, Bu? Jiwa-jiwa yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwa-jiwa yang disucikan, ya, dengan masjid, jiwa-jiwa yang diajarkan ilmu yang tepat,
al-haq. Inna wa'dallahi haq, yaitu kitab suci Al-Qur'an, ya. Nah, ini ya. Masjid ini ya, kita menyambung risalah ya, Rasulullah SAW untuk membangun generasi kita hari ini dan generasi kita yang akan datang. Banyak pemuda kita tidak, anak muda kita ya. Nah, ini ya, kata ya, masjid ya, diajak Bu ya. Ibu-ibu yang punya para suami diajak bangun, suruh ke masjid. Yang punya anak laki suruh ke masjid, ya. Ya, karena memang masjid ini pusat peradaban yang memang dijanjikan, apalagi subuh, ya. Subuh yang menjadi ukuran ya, barometer. Bahkan seorang pakar ginjal, Profesor Dr. Ar-Ragib As-Sijani menulis buku khusus tentang misteri sholat subuh itu. Ya, kita sering kan dalam bukunya itu disebutkan ya, orang Yahudi itu tidak akan bisa dikalahkan kalau sholat subuh kita belum sama dengan sholat Jumatnya. Dalam buku itu belum disebutkan ya. Ya mudah-mudahan yang berbahagia dari risalah masjid ini atau ayat 108 itu bisa menggugah kita ya, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang punya perhatian ya, kontribusi yang besar ya, yang memang nanti diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, basyiril masai fi zolami, orang-orang yang akan mendapatkan cahaya binuritami yaumal qiyamah. Siapa mereka itu? Orang yang punya perhatian, punya andil ya untuk ya memakmurkan masih ammaratul masajid. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang bisa kami sampaikan menggantikan guru kita yang berhalangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pagi ini kita berkumpul di Masjid Al-Jihad ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nasrun minallah wa hum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah pada subuh hari ini sudah dilaksanakan yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Maltano. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diaplikasikan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat para penonton live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.